Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS. Kali ini kita masuk part yang ketiga, yaitu kita bahas soal-soal CPNS. Soal ini sebagian Bang Edu ambil dari FR CPNS 2021 berdasarkan pengalaman peserta tes yang sudah ikut di tes ujian CPNS 2021. Untuk kali ini kita khusus bahas tentang silogisme atau penarikan kesimpulan. Di mana kemarin di tahun 2021 itu keluar 5 soal. Nah, sekarang kita berikan 5 soal ya. Teman-teman harus bisa. Oke? Kita mulai ya dari yang pertama. Semua pemuda RT01 berambut coklat. Tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Kesimpulannya apa? A. Sebagian siswa SMA 01 adalah pemuda RT01. Langsung kita jawab ya. Nah, di premis kedua mengatakan tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Padahal semua pemuda RT 01 berambut coklat. Nah, ini bertentangan dengan premis kedua dan premis pertama. Karena premis kedua tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Kemudian karena dihubungkan dengan pemuda RT 01, di mana semua pemuda RT 01 itu berambut coklat. Padahal di sini kan tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Berarti yang A ini salah ya. Oke. Lanjut yang B. Sebagian yang berambut coklat adalah siswa SMA 01. Yang B ini bertentangan dengan premis yang kedua. Karena di sini tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Di sini sebagian yang berambut coklat adalah siswa SMA 01. Berarti salah ya. Kemudian yang C. Semua siswa SMA 01 berambut hitam. Di sini dikatakan tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Nah, di sini bukan berarti bahwa kalau tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat itu berambut hitam, itu belum tentu juga. Berarti yang C ini salah. Kemudian yang D. Tidak ada pemuda RT 01 yang juga siswa SMA 01. Gimana? Benar? Benar ya? Kenapa? Karena di sini tidak ada siswa SMA 01 berambut coklat. Padahal semua pemuda RT 01 itu berambut coklat. Berarti memang benar tidak ada pemuda RT 01 itu yang juga sekolah di SMA 01. Ya kan? Jadi tidak bertentangan dengan premis pertama dan kedua. Maka jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, semua yang berambut coklat adalah pemuda RT 01. Semua pemuda RT 01 berambut coklat. Belum tentu kebalikannya, bahwa semua yang berambut coklat itu adalah pemuda RT 01. Itu belum tentu, nggak ada jaminan. Karena kalau ada P, maka Q itu tidak sama dengan Q maka P. Sehingga jawaban yang E ini adalah salah. Oke, lanjut soal nomor 12 ya. Semua siswa yang pandai pasti lulus ujian. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Simpulan yang benar adalah, oke, kalau Bang Edu buatkan gini aja deh ya. Semua siswa yang pandai kita misalkan dengan P aja. Kemudian pasti lulus ujian, karena di sini ada kata semua, berarti panahnya ke satu arah, yaitu semua siswa yang pandai itu akan lulus ujian, atau kita singkat dengan L. Yang pandai semuanya akan lulus. Kemudian sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Nah, di sini sebagian siswa kelas 12 ya, atau kita singkat dengan K, ya. Nah, karena sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai, maka artinya sebagiannya lagi adalah pandai. Ya, berarti sebagiannya pandai, sebagiannya lagi adalah bukan pandai. Karena kalau sebagian itu berarti bercabang. Yang sebagian pandai berarti sebagian yang lain adalah bukan pandai atau tidak pandai. Nah, sekarang kita cek yang A. Semua yang lulus ujian adalah siswa kelas 12. Semua yang lulus ujian adalah siswa kelas 12. Belum tentu ya, karena sebagian siswa kelas 12 ini bukan siswa pandai. Padahal di sini ada keterangan semua siswa yang pandai lah yang pasti lulus ujian. Jadi jawaban yang A ini salah. Kemudian yang B. Sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Ini bertentangan dengan premis yang pertama, bahwa semua siswa yang pandai pasti lulus.
maka yang B ini salah. Kemudian yang C, semua siswa yang pandai adalah siswa kelas 12. Nah, yang C ini bertentangan dengan premis kedua, karena sebagian siswa kelas 12 bukan siswa pandai. Di sini mengatakan semua siswa yang pandai adalah siswa kelas 12. Berarti jawaban C salah. Kemudian yang D, sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti ujian. Tidak ada keterangan di premis pertama maupun kedua yang ada kata mengikuti. Berarti jawaban yang D salah. Maka kalau gitu jawabannya adalah yang E. Coba kita cek. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Kelas 12 itu sebagiannya adalah pandai dan lulus, kemudian sebagiannya lagi adalah bukan pandai dan pastinya tidak lulus juga. Karena yang lulus adalah semua siswa yang pandai. Kalau bukan pandai berarti artinya juga tidak lulus. Ini adalah kalimat negatif ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 13. Semua panitia seminar harus ikut rapat siang ini. Sebagian pegawai baru dipilih menjadi panitia seminar. Simpulan yang benar adalah kita lihat di sini ada semua ya. Semua panitia seminar berarti kita singkat dengan PS saja ya. PS, panitia seminar. Karena ada kata semua berarti panahnya hanya satu, tidak bercabang. Panitia seminar itu harus ikut rapat siang ini. Berarti kita misalkan dengan R ya. Kemudian sebagian pegawai baru kita singkat dengan PB ya. Pegawai baru PB. Dipilih menjadi panitia seminar karena di sini sebagian berarti panahnya dua. Yang sebagian itu sebagai panitia seminar, kemudian yang sebagiannya lagi berarti bukan panitia seminar. Nah, sekarang kita tinggal cek jawabannya ya. Yang A, semua pegawai baru tidak menjadi panitia seminar. Pegawai baru itu di sini. Semuanya tidak menjadi panitia seminar. Nah, ini bertentangan dengan premis yang kedua ya, karena sebagiannya adalah panitia, menjadi panitia seminar. Berarti jawaban yang A ini salah. Yang B, sebagian pegawai baru harus ikut rapat siang ini. Sebagian pegawai baru itu adalah panitia seminar. Sementara semua panitia seminar harus ikut rapat siang ini. Berarti artinya sebagian pegawai baru itu harus rapat siang ini. Benar ini yang kedua, yang B ini benar. Kalau yang C gimana? Semua panitia seminar adalah pegawai baru. Belum tentu ya, jadi yang panitia seminar ini belum tentu dari pegawai baru. Yang C berarti salah. Kemudian yang D, sebagian panitia seminar boleh tidak ikut rapat. Salah ya, bertentangan dengan premis pertama. Karena semua panitia seminar harus ikut rapat. Di sini sebagian panitia boleh tidak ikut rapat, berarti salah. Yang E, semua pegawai baru harus mengikuti rapat. Ya, tidak harus ya. Karena kalau pegawai baru itu tidak menjadi panitia seminar, maka tidak rapat. Jadi yang rapat itu adalah panitianya, panitia seminar. Karena sebagian pegawai baru itu bukan panitia, maka tidak semua pegawai baru itu harus ikut rapat. Berarti jawaban ini salah ya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, buat teman-teman yang mau ikut bimbel online, di bagian deskripsi dari video ini ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti ya. Silahkan dicek sendiri di bagian deskripsi video ini. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Sesuai kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan A, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata perusahaan ditutup. Simpulan yang benar adalah, nah di sini ada kata atau ya. Ini mengandung kalimat bersyarat ya. Jadi yang pertama ini yang harus dipenuhi. Kalau tidak, berarti yang kedua ini yang harus dipenuhi. Dan ternyata perusahaan itu tutup. Kalau perusahaan tutup berarti artinya yang pertama ini tidak terpenuhi. Artinya apa? Kalau karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon, maka perusahaan tidak ditutup. Tapi kalau karyawan mengundurkan diri dan tidak diberi pesangon, maka perusahaannya yang ditutup. Jadi jawaban yang benar yang mana ini? Yang A, perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Benar ya, karena di sini perusahaannya ditutup. Berarti perusahaan itu tidak memberi pesangon kepada karyawan, sehingga perusahaan itu ditutup. Ya kalau gitu jawabannya adalah yang A.
Oke teman-teman, sebagai latihan, silahkan teman-teman kerjakan soal nomor 15 ya. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, kita lanjut lagi di video selanjutnya di part yang keempat.